Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Franciscus Ason, mahasiswa semester 4 program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sosiologi Politik. Di sini sudah ada narasumber, yaitu Pak Wilbertus Esos, anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014-2019 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Sintang 1. Baik, kita langsung saja mulai, Pak ya. Baik, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan pertama, kalau menurut Bapak apa saja fungsi DPRD? Baik, terima kasih. Fungsi DPRD diantaranya ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi di mana DPRD bersama pemerintah daerah membuat peraturan daerah. Nah, fungsi ini masing-masing. Kalau untuk fungsi anggaran itu kita menentukan APBD bersama pemerintah daerah, itu yang akan disepakati melalui rapat paripurna. Nah, lalu fungsi pengawasan tentu kita mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala daerah, apakah kemudian nanti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Nah, lalu fungsi legislasi itu tadi bersama kepala daerah kita membuat peraturan daerah. Baik, untuk pertanyaan kedua, Pak, sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentunya mempunyai tugas yang harus dilaksanakan. Apa saja tugas-tugas dari anggota Dewan? Pertama-tama tentu yang sesuai sumpah jabatan kita harus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kita wakili, baik itu secara khusus mereka yang ada di wilayah pemilihan kita maupun secara keseluruhan masyarakat kabupaten kota di mana kita berada. Nah, itu memang kewajiban kita untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi dari mereka. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Pak, yang ketiga, mengapa DPRD perlu mengawasi kepala daerah? Ya, kita perlu mengawasi kepala daerah karena jangan sampai apa yang sudah kita sepakati, terutama dalam proses pembangunan, di mana dalam pembangunan itu kan adanya menimbulkan biaya dan anggaran. Nah, itu tidak boleh melenceng dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, itu menjadi penting karena kalau tidak kita awasi dapat dipastikan terjadi hal-hal yang kemudian dapat merugikan daerah secara keseluruhan yang kemudian juga merugikan masyarakat. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir, Pak ya. Apa saja hak-hak yang dimiliki oleh DPRD, Pak? Di antaranya ada hak interpelasi, ada hak angket. Nah, kalau interpelasi ini kita bisa bertanya kepada kepala daerah tentang suatu hal, umpamanya ada penyimpangan yang kemudian harus dijelaskan kepada DPRD, ini kita bisa panggil. Nah, kita tanyakan kenapa itu bisa terjadi seperti itu. Lalu yang kedua, hak angket. Hak angket ini kita menyelidiki suatu persoalan di kepala daerah itu sendiri. Ini kita lakukan penyelidikan. Nah, itu ada beberapa hak yang dimiliki oleh anggota DPRD. Dan yang terakhir itu ada hak imunitas. Nah, hak imunitas ini ketika DPRD bicara dalam forum rapat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dia wakili, tidak bisa dituntut oleh peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang kemudian kalau DPR bersuara dengan lantang, mengkritik keras, tidak pernah sampai di meja pengadilan. Catatannya tetap dalam koridor persidangan, rapat-rapat dalam paripurna di DPRD itu sendiri. Kalau di luar itu kan bisa dituntut perbuatan tidak menyenangkan, umpamanya kalau di luar rapat-rapat itu. Tapi sejauh dia berada dalam koridor rapat, maka ada hak imunitasnya. Baik, terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai di sore ini.
Mungkin hanya ini dari saya. Selamat sore. Selamat sore. Mohon maaf kalau barangkali jawaban tidak sempurna, tapi itu yang dapat saya sampaikan.